Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang drama. Nah, tetapi kita akan membahas tentang kaidah drama. Ada apa aja di dalam kaidah drama? Nah, di dalam kaidah drama itu ada prolog, dialog, tokoh, dan epilog. Kita akan membahas satu persatu. Prolog, apa itu prolog? Prolog yaitu gambaran awal yang menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam drama, situasi, atau dapat juga disebut sebagai pengantar untuk masuk ke bagian awal drama. Nah, jadi prolog ini adalah gambaran awal apa sih yang akan dikisahkan di dalam drama tersebut. Selanjutnya dialog. Dialog itu bagian dari drama yang berupa percakapan atau obrolan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Percakapan atau obrolan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya itu disebut dengan dialog. Oke, selanjutnya tokoh. Tokoh yaitu pemegang peran dalam drama, ya, yang memerankan drama itu disebut dengan tokoh. Nah, tokoh di sini dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh figuran. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat baik hati, ya. Tokoh utama yang mempunyai sifat baik hati. Yang kedua, tokoh antagonis yaitu yang mempunyai sifat kurang baik atau tokoh yang memerankan sifat atau peran jahat di dalam drama, baik ide-ide yang muncul ataupun sikap-sikapnya yang diperankan di dalam sebuah drama. Nah, selanjutnya figuran. Apa itu figuran? Figuran yaitu tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama atau merupakan pelengkap. Nah, figuran di sini tokoh yang kehadirannya jarang-jarang atau dia itu bisa disebut hanya pelengkap di dalam drama saja. Yang keempat yaitu epilog. Epilog itu bagian akhir dari drama, berisi kesimpulan drama yang dipentaskan. Biasanya itu memuat pesan dan makna, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama tokoh utama dan tokoh pembantu. Seperti tadi yang dijelaskan, tokoh utama yaitu tokoh sentra, tokoh pusat, mana tokoh tersebut selalu ada, atau tokoh tersebut tokoh yang paling banyak mendapatkan dialog. Selanjutnya yaitu tokoh pembantu, itu sama saja dengan figuran, tokoh yang hanya sekilas atau hanya merupakan pelengkap saja. Nah, selanjutnya pembagian tokoh berdasarkan perkembangan sifatnya ada 4. Yang pertama, tokoh berkembang. Yang kedua, tokoh pembantu. Yang ketiga, tokoh statis. Dan yang terakhir, tokoh serba bisa. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tokoh berkembang yaitu tokoh yang mengalami perubahan atau mengalami perkembangan perwatakan yang dikisahkan selama pertunjukan drama. Nah, apa itu artinya? Itu artinya tokoh
yang awalnya baik tetapi pada akhirnya menjadi seseorang yang jahat, ataupun sebaliknya tokoh yang awalnya jahat pada akhirnya menjadi seorang yang baik. Nah, itu namanya disebut tokoh berkembang, perubahan watak yang terjadi pada tokoh yang ada di dalam drama tersebut. Yang kedua yaitu tokoh pembantu, sama saja seperti tokoh figuran. Tokoh ini dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan tokoh ini memiliki kaitan dengan tokoh utama, tetapi dia hanya sebagai pelengkap saja. Selanjutnya yaitu tokoh statis. Tokoh statis yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan apapun dari awal drama sampai akhir drama. Jadi kalau seandainya tokoh berkembang mengalami perubahan, sedangkan tokoh statis yaitu tokoh yang flat, yang datar, tidak mengalami perubahan. Contohnya, jika dari awal tokoh tersebut baik, sampai akhir dia akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika dari awal drama tokoh tersebut jahat, dia akan menjadi jahat sampai akhir. Jadi si tokoh tersebut tidak berubah. Dan selanjutnya yaitu tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya pementasan tentang kerajaan. Nah, di dalam drama tersebut raja menyamar sebagai pengemis atau sebagai orang susah untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Itu yang dinamakan dengan tokoh serba bisa. Oke, perjumpaan kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.